I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Hey kid. Setelah memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025 di Jepang, Marc Marquez cedera pada lap pembuka Grand Prix Indonesia dan akan absen setidaknya 2 putaran berikutnya karena cedera tulang selangkah kanannya. Dengan Marquez yang meraih kemenangan keempatnya pada MotoGP Australia di Phillip Island tahun lalu dan mendominasi musim 2025 kini absen, kemenangan menjadi target yang layak bagi berbagai pembalap dan pabrikan. Marco Bezzecchi sedang dalam performa terbaiknya dengan meraih pole position dan kemenangan sprint di sirkuit Mandalika. Berdiri berdampingan dengan Aldeguer di podium, tetapi masih belum masuk dalam daftar pemenang kelas utama, adalah Pedro Acosta, Red Bull KTM, yang absen pada MotoGP Australia tahun lalu karena cedera pada sprint race. Dengan absennya Marquez, perhatian yang lebih besar akan tertuju pada nasib rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, yang menikmati akhir pekan yang sempurna di Motegi dengan motor hybrid yang dikabarkan kemudian mengalami bencana di Mandalika. Hal ini memberi Alex Marquez keunggulan 88 poin atas Bagnaia dalam perebutan posisi kedua klasemen kejuaraan dunia, yang posisi ketiganya kembali disalip Bezzecchi. Kini terpaut 20 poin dari rekan senegaranya dari Akademi Balap VR46 milik Valentino Rossi itu. Manajer kawakan MotoGP, Alberto Vergani, mengatakan bahwa Bagnaia harus kembali fokus pada balapannya sendiri dan menghindari gangguan yang mengalihkannya dari masa kini. Di sisi yang lebih manusiawi, ia menekankan pentingnya menemukan kembali motivasi. Wajah Bagnaia menunjukkan banyak hal. Dia tampak kusam, sedih. Pertama, ia perlu menemukan kembali kegembiraan berkendara, ujar Bagnaia. Ia juga menekankan bahwa kontraknya saat ini seharusnya mengurangi tekanan dan memungkinkannya untuk berpikir di masa kini di setiap momen, balapan demi balapan, tanpa melihat ke depan. Terakhir, mengenai aspek mental dan masa depan sang juara, Alberto Vergani ingin menggarisbawahi pentingnya stabilitas psikologis. Saya ingin mengutip film dokumenter terbaru Andrea Dovizioso, ia mengatakan bahwa 70% ada di kepala pembalap, kata Vergani. Sementara itu, Marc Marquez mengirimkan pesan yang meyakinkan kepada para penggemarnya dan dunia MotoGP setelah menjalani operasi pada bahu kanannya karena cedera di Indonesia. Marc Marquez telah mengirimkan pesan yang meyakinkan kepada para penggemarnya dan dunia MotoGP setelah menjalani operasi Senin ini di Rumah Sakit Ruber Internasional di Madrid. Pada bahu kanannya, khususnya skapula, yang retak saat ia bersenggolan dengan Marco Bezzecchi di Grand Prix Indonesia terakhir, di Mandalika. Pebalap Spanyol itu ditabrak oleh pebalap Aprilia di awal balapan. Karena pebalap Italia itu sedikit memacu motornya terlalu kencang di tengah upaya untuk bangkit kembali setelah start yang buruk. Sementara Bezzecchi selamat dari kecelakaan itu dengan beberapa memar, pebalap asal Cervera, yang telah meraih gelar juara dunia sepeda motor ke-9-nya di Jepang seminggu sebelumnya, mengalami patah tulang di pangkal prosesus korakoid dan cedera ligamen di bahu kanannya, sebagaimana dipastikan sekembalinya ke Spanyol. Awalnya, Dr. Marquez memutuskan untuk menjalani rehabilitasi konservatif, menghindari operasi pada lengan yang sudah dioperasi hingga 4 kali, dalam cobaan pasca Jerez 2020. Namun, Senin ini, karena kerusakan pada korakoid dan ligamen tidak menunjukkan tanda-tanda stabilisasi yang memadai setelah seminggu imobilisasi, para dokter memutuskan untuk melakukan operasi pada 93, sebagaimana dikonfirmasi Ducati pada Senin pagi ini, 13 Oktober. Operasi tersebut, yang dilakukan karena risiko ketidakstabilan residual, dilakukan untuk menstabilkan secara bedah dan juga memperbaiki ligamen acromioclavicularis, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah pernyataan. Ducati sendiri mengumumkan keberhasilannya, tetapi setelah meninggalkan ruang operasi, Marquez sendiri yang mengumumkannya melalui sebuah pesan di media sosialnya, khususnya di Instagram. Operasinya berjalan lancar. Terima kasih atas semua pesan dan dukungan Anda. Mode pemulihan telah diaktifkan, dan jangan lupa kita juara dunia, tulis pembalap asal Katalan itu dalam sebuah postingan, mengenang momen perayaannya setelah mengamankan gelar juara kelas Premier ke-7-nya di Motegi, sekaligus menutup salah satu kisah kemenangan terhebat yang pernah ada. Mengenai rehabilitasinya, belum ada jadwal baru yang ditetapkan selain fakta bahwa ia akan absen di Grand Prix Australia. Ia akan digantikan di Phillip Island oleh Michele Pirro, dan Malaysia. Johan Zarco menyayangkan kecelakaan yang menimpa Marc Marquez pada MotoGP Indonesia 2025 di sirkuit Mandalika. Menurutnya, sang juara dunia seharusnya menikmati balapan dan gelarnya tanpa perlu mengambil risiko besar.
Kecelakaan yang dialami pebalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, di sirkuit Mandalika pada MotoGP Indonesia 2025 meninggalkan duka mendalam bagi banyak pihak, termasuk Johann Zarco. Insiden itu terjadi saat balapan baru saja dimulai dan membuatnya harus meninggalkan sirkuit dengan cedera patah bahu kanan. Padahal, hasil balapan di Mandalika maupun 4 seri tersisa tak lagi memengaruhi posisinya di klasemen. Pebalap asal Spanyol itu sudah memastikan gelar juara dunia ke-7 di kelas utama pada seri sebelumnya di Jepang. Zarco, yang kini membalap untuk LCR Honda, menilai insiden tersebut sangat disayangkan. Menurutnya, kecelakaan itu murni akibat kesalahan Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing. Ya, tentu saja, itu benar. Bezzecchi sedikit terburu-buru. Saya melihatnya lebih jelas lewat tayangan ulang, ujar Zarco seperti dikutip dari paddock MotoGP. Saya bahkan tidak sadar bahwa Marc terjatuh di lap pertama. Saya hanya melihat motor hitam di depanku, tambahnya. Zarco menjelaskan bahwa pada momen itu ia sempat mengira Bezzecchi mengalami masalah teknis. Namun setelah menyadari bahwa Marquez terseret dalam kecelakaan tersebut, ia menyebutnya sebagai nasib buruk yang tak bisa dihindari. Ini sangat disayangkan bagi Marc. Kadang kami terlalu fokus bertarung hingga lupa menikmati gelar juara, kata Zarco. Pebalap asal Prancis itu menilai Marquez seharusnya mengambil pendekatan yang lebih santai setelah mengunci gelar dunia di Jepang. Dalam MotoGP, kamu harus berada di kondisi mental ekstrim untuk tetap menguasai balapan, ucapnya. Tapi begitu kamu mencoba sedikit bersantai, kamu bisa membayar mahal. Sayang sekali, karena Marc seharusnya bisa menikmati gelarnya lebih lama. Ia sendiri hanya sempat merayakan kemenangan juaranya satu malam setelah balapan di Motegi sebelum bertolak ke Indonesia. Dia hanya punya satu malam untuk bersenang-senang setelah meraih gelar. Lalu langsung ke Mandalika, dan begitulah hasilnya. Kadang urutan balapan membuatmu lengah, meskipun bukan kesalahanmu, tutup Zarco. Sementara itu, menyusul cedera yang dialami di MotoGP Indonesia 9 hari lalu, pebalap Ducati itu menjalani operasi di Madrid untuk menghindari risiko ketidakstabilan yang tersisa di area bahu kanannya yang terkena. Marc Marquez mengalami cedera bahu pada lengan kanannya yang memar saat balapan MotoGP Indonesia 9 hari lalu di Mandalika. Pembalap tersebut ditabrak oleh Marco Bezzecchi dan, saat memasuki jalur evakuasi, sebuah langkah di gravel menyebabkan cedera pada tulang selangka dan bahu kanannya. Awalnya, tim medis yang membantunya pulih dari cedera lengan kanannya pada tahun 2020 menyarankan pemulihan pasif, tanpa intervensi. Akhirnya, Ducati mengumumkan pada hari Senin bahwa pebalap tersebut telah menjalani operasi minggu lalu. Proses pemulihan kini sedang berlangsung, tanpa urgensi atau tanggal pasti untuk kembali, yang saat ini tidak dapat diprediksi. Setelah menjalani pemeriksaan medis untuk cedera skapula kanannya, Marc Marquez akhirnya menjalani operasi yang sukses di Rumah Sakit Ruber Internasional di Madrid, Spanyol. Tim medis yang sama yang mendiagnosisnya 7 hari lalu telah mengonfirmasi bahwa fraktur korakoid dan cedera ligamen tidak menunjukkan tanda-tanda stabilisasi yang memadai, setelah seminggu imobilisasi. Oleh karena itu, mengingat risiko ketidakstabilan yang tersisa, diputuskan untuk melakukan stabilisasi bedah dan juga memperbaiki ligamen acromioclavicularis.